Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Okisani Nur Hanifah dengan NIM 1532071 dari kelas Retorika F. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas mengenai tips-tips menjelang UTBK SBMPTN yang teman-teman harus tahu nih. Nah, omong-omong tentang UTBK SBMPTN, di tahun 2022 ini ujiannya bakal diselenggarain di bulan Mei nanti. Udah semakin deket ya. Gimana nih persiapan dari teman-teman sendiri? Harusnya udah semakin siap ya dalam menghadapi ujian. Nah, di sini aku sendiri udah pernah ikut nih ujian UTBK SBMPTN tahun 2020 kemarin. Dan alhamdulillah aku mendapatkan nilai bagus dan bisa diterima di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih UTBK SBMPTN itu? Nah, jadi UTBK SBMPTN adalah singkatan atau kependekan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ujian ini sendiri diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau yang biasa kita sebut LTMPT. Nah, UTBK SBMPTN tahun 2022 ini kan udah semakin dekat nih, teman-teman. Gimana nih persiapannya? Pastinya udah siap banget dong ya ikut ujian nanti. Nah, di sini aku bakalan kasih tips-tips dalam menghadapi UTBK SBMPTN biar teman-teman persiapannya makin mantap dan makin siap dalam menghadapi ujian nanti. Nah, untuk tips yang pertama adalah pastikan dokumen kalian lengkap ya, teman-teman. Karena di tahun 2020 kemarin, sebelum kita masuk ke ruang ujian itu, kita diharuskan untuk melakukan pengecekan dokumen dulu oleh petugas. Nah, pengecekan dokumen ini bertujuan untuk menghindari kecurangan pengerjaan soal ujian oleh orang lain atau yang biasa kita sebut dengan joki. Nah, dokumen apa aja sih yang dicek atau dokumen apa aja sih yang diperlukan? Jadi dokumen yang diperlukan itu adalah yang pertama, kartu peserta ujian. Kartu peserta ujian ini sendiri bisa dicetak oleh teman-teman ketika teman-teman sudah mendaftar UTBK SBMPTN dan sudah memilih pusat UTBK-nya ya. Jadi pastikan kalian daftar dulu dan tentukan dulu pusat UTBK-nya. Kemudian yang kedua adalah surat hasil kelulusan dari sekolah teman-teman sendiri. Kemudian yang ketiga ada kartu identitas, bisa menggunakan KTP atau juga kartu pelajar bagi teman-teman yang belum punya KTP. Nah, setelah pengecekan dokumen ini selesai, kita baru diperbolehkan masuk ke ruang ujian. Nah, tips yang kedua adalah perbanyak latihan soal. Biasanya kita ini mendekati hari ujian, belajarnya kan udah banyak nih, belajarnya udah lama. Nah, kita makin lama makin jenuh, makin bosen, dan akhirnya intensitasnya menurun atau bahkan juga bisa berhenti. Nah, sebaiknya ini nggak terjadi ya teman-teman. Hal yang lebih baik adalah ketika teman-teman ini mempertahankan intensitas latihan atau lebih baik lagi kalau teman-teman menambah intensitas latihan teman-teman. Nah, sedikit tips nih dari aku, teman-teman bisa berlatih untuk mengerjakan satu paket latihan soal UTBK SBMPTN dengan diberi waktu kira-kira 2 jam 15 menit. Nah, ini nanti bertujuan agar teman-teman sendiri ini nggak kaget waktu hari H ujian nanti. Karena kan biasanya ada ya teman-teman yang grogian gitu. Jadi ketika tahu kalau ada waktunya dan waktunya terbatas, nah malah menjadi semakin grogi dan panik sehingga tidak bisa memaksimalkan potensinya dalam mengerjakan ujian. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa nih untuk latihan soal sambil diberi waktu, teman-teman akan meminimalisir grogi atau panik di saat hari H ujian nanti. Karena kan teman-teman udah terbiasa nih belajar mengerjakan latihan soal dengan diberi waktu yang terbatas. Nah, untuk tips yang ketiga adalah istirahat yang cukup dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang ambis nih, kan kadang suka lupa ya untuk istirahat yang cukup dan juga menjaga kesehatan. Saking serunya belajar, saking serunya latihan soal, teman-teman biasanya lupa waktu. Jadi lupa jam, harusnya udah tidur tapi masih mengerjakan soal. Nah, ini nggak baik ya teman-teman. Karena ketika istirahat kita nggak cukup, otak kita ini jadi nggak fokus dalam menerima informasi baru. Jadi, walaupun teman-teman terus belajar, tapi kalau istirahatnya nggak cukup, hal itu juga akan jadi sia-sia. Begitu juga kalau teman-teman gak menjaga kesehatan nih.
gimana bisa teman-teman belajar dan juga mengerjakan soal ujian nanti kalau teman-teman itu sakit. Karena di tahun 2020 kemarin waktu aku ujian, itu ada kejadian di mana teman satu sesi aku ini nggak lulus screening kesehatan sebelum masuk ke ruang ujian. Nah, kalau hal ini terjadi ke teman-teman, pasti kan teman-teman sendiri nih yang rugi. Udah lama-lama belajar, susah-susah belajar, akhirnya pas hari H ujian malah nggak bisa ikut karena sakit. Nah, jadi teman-teman tetap harus ya menjaga kesehatan dan juga mengusahakan untuk istirahat yang cukup. Dengan menjaga kesehatan sendiri, teman-teman ini badannya bisa sehat, bisa bugar. Jadi mengerjakan soalnya juga lebih enak dan lebih fokus. And last but not least, poin yang nomor 4 nih teman-teman adalah poin yang paling penting dari tips-tips sebelumnya. Nah, poin yang nomor 4 ini adalah jangan lupa untuk senantiasa beribadah dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kita nih sibuk ya latihan soal, belajar, pendalaman materi, tapi tetap ya teman-teman jangan lupa untuk selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Khususnya buat teman-teman yang muslim nih, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi teman-teman tetap jangan lupa untuk menambah ibadahnya di bulan puasa nanti. Nah, aku ada tips nih buat teman-teman yang mungkin kebingungan gimana nih bagi waktunya untuk belajar ketika di bulan puasa. Karena kan yang seperti kita tahu ya, di bulan puasa kita ada ibadah tambahan bernama ibadah tarawih. Nah, ibadah tarawih ini biasanya kan selesainya malam ya jam 9. Setelah selesai itu biasanya kita udah lelah nih untuk beraktivitas lagi, apalagi ngerjain soal. Nah, tips dari aku adalah teman-teman belajarnya adalah setelah sahur. Jadi, di waktu-waktu setelah sahur itu teman-teman belajar. Nah, di waktu-waktu seperti itu biasanya otak akan lebih fresh dan lebih fokus sehingga menjadi lebih mudah dalam menerima informasi baru. Nah, teman-teman, sekian tadi adalah tips-tips yang bisa aku sampaikan ke teman-teman mengenai persiapan UTBK SBMPTN nanti. Gimana teman-teman? Mantap kan? Semoga teman-teman semua yang ikut UTBK SBMPTN di tahun 2022 ini bisa dilancarkan, dimudahkan semuanya, dan bisa diterima di universitas impiannya. Amin. Nah, terima kasih teman-teman sudah melihat video aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!